kalau kabar terbaru tentang PPG 2022 ini sebenarnya kayak gimana Pak Tio? Baik, jadi untuk saat ini pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 sedang dalam proses pendaftaran untuk seleksi administrasi. Nah, jadi perlu kita ingatkan lagi bahwa tahun ini memang ada perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan dimulai dengan seleksi akademik terlebih dahulu. Oh, berarti ini kebalikannya malah. Sekarang dibalik. Oh, iya. Sekarang kita memulai dengan seleksi administrasi terlebih dahulu, baru nanti kemudian akan dilaksanakan seleksi akademiknya. Nah, untuk prosesnya saat ini sedang dalam tahap pendaftaran untuk seleksi administrasi. Dan ini nampaknya banyak sekali pertanyaan pada hari-hari belakangan ini. Insya Allah nanti sampai tanggal 25 ini akan 25. Ya, sampai tanggal 25 Februari ini akan dibuka pendaftaran seleksi administrasinya, dan ya kita coba terima dan layani sobat pendidikan Jawa Tengah yang sedang dalam proses pendaftaran ini nanti dengan sebaik-baiknya. Oh, iya. Itu Prima. Terus kalau alur pendaftarannya sendiri seperti apa sebenarnya Pak? Oke, jadi alur pendaftaran diawali dengan diluncurkannya surat dari Ditjen GTK, nanti mungkin bisa ditayangkan, yaitu tentang pemutakhiran data Dapodik. Karena sebagaimana kita tahu, single data origin di dunia pendidikan ini berasal dari data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, dalam kurun waktu yang tertera dalam surat tersebut, yaitu sampai dengan tanggal 30 Januari tahun 2022, guru khususnya calon peserta PPG dalam jabatan diberikan kesempatan untuk melakukan pembaharuan atau pemutakhiran data, di mana pemutakhiran data tersebut terkhusus pada beberapa poin yang antara lain jenis PTK, kemudian juga TMT atau terhitung mulai mengajar, dan beberapa lainnya. Nah, tanggal 30 Januari proses pemutakhiran data tersebut ditutup, kemudian tanggal 31 Januari data tersebut dimigrasikan ke SIM PKB yang menjadi aplikasi yang digunakan untuk mendaftar seleksi administrasi. Jadi kesimpulannya, sobat pendidikan sekalian, data yang muncul pada SIM PKB adalah data dari hasil pembaharuan Dapodik per 30 Januari 2022. Nah, ini yang perlu kita perhatikan karena banyak pertanyaan mungkin yang menanyakan, kalau saya update data Dapodik saya sekarang bagaimana kira-kira gitu. Jadi kita tegaskan bahwa perubahan apapun pada Dapodik saat ini, oke, di Dapodik memang bisa berubah, tetapi di aplikasi pendaftaran sudah tidak mempengaruhi apapun. Oh gitu. Jadi sobat pendidikan, kalau data itu tadi dirubah setelah tanggal 31, memang data di Dapodiknya berubah, tapi tidak bisa mempengaruhi data di SIM PKB. Oh iya, berarti tetap tidak bisa mendaftar ya Pak ya? Tidak bisa mendaftar. Iya. Terus sekarang ini Pak, terkait dengan verifikasi data calon peserta, apa saja sih sebenarnya yang diverifikasi ini? Banyak pertanyaan seperti ini. Iya, baik. Jadi kami informasikan bahwa alhamdulillah tahun ini Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan masih dipercaya oleh Ditjen GTK selaku penanggung jawab seluruh kegiatan pendidikan profesi guru. Ini LPMP masih dipercaya untuk melakukan proses verifikasi berkas digital yang dikirimkan oleh pendaftar. Jadi memang kami di LPMP yang melakukan verifikasi berkasnya digital ya, sobat pendidikan sekalian, tidak seperti dahulu kita harus angkut-angkut berkas ke sana kemari gitu ya. Nah, jadi eranya era paperless, kita sudah bisa melaksanakan dengan berkas digital. Kemudian yang akan diverifikasi adalah yang pertama, kita akan memverifikasi linearitas antara ijazah calon pendaftar dengan jurusan atau program studi PPG yang akan mereka ambil. Untuk
tabel linearitas ini sendiri sudah tercantum pada surat Ditjen GTK. Nanti mungkin juga bisa ditayangkan suratnya nomor berapa. Di deskripsi aja bisa, nanti. Iya, jadi suratnya sudah ada. Sobat pendidikan sekalian bisa mengacu pada surat tersebut. Apabila jurusan sobat pendidikan sekalian tidak ada di tabel linearitas tersebut, berarti memang belum berkesempatan atau tidak berkesempatan untuk mengikuti PPG. Salah satu contohnya yang tidak mungkin untuk bisa mengikuti PPG di Kemendikbud adalah jurusan pendidikan agama. Nah, itu agama. Karena sesuai dengan kesepakatan antara kementerian bahwa guru-guru yang mengajar di madrasah dan guru agama untuk proses sertifikasi gurunya berada di Kementerian Agama. Sehingga guru-guru meskipun mereka mengajar di sekolah, tetapi apabila mereka pendidikan terakhirnya adalah S1 agama apapun, maka mereka harus mengikuti sertifikasi melalui Kementerian Agama. Itu yang pertama, linearitas antara ijazah dengan prodi PPG yang akan diambil. Kemudian yang kedua adalah SK pengangkatan pertama. Ini juga banyak sekali pertanyaan, Prima. Yeah. SK pengangkatan pertama itu dari siapa gitu ya? SK pengangkatan pertama adalah SK pengangkatan pertama sebagai guru ya di sekolah dari pelaksana pendidikan. Jadi siapapun, bisa dari kepala sekolah. Kepala sekolah, ketua yayasan gitu bisa, ya Pak ya. Iya. Nah, pengecualian adalah karena di sini ketentuannya adalah di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, maka apabila SK pertama itu didapatkan dari pendidikan non formal dan pendidikan di bawah kementerian lainnya selain Kemendikbud, maka SK tersebut TMT-nya tidak dapat dihitung menjadi TMT pertama kali menjadi guru. Oh, coba bisa dijelaskan lagi Pak Tio. Yang non formal itu tadi seperti apa saja contohnya? Oke, jadi misalnya sebagai tutor di di pendidikan PKBM. Oh, iya. Misalnya atau kejar paket A, kejar paket B. Oh, iya. Kemudian kelompok bermain. Okay. Itu termasuk ke pendidikan non formal. Kemudian di bawah kementerian lain tentunya adalah TMT mungkin pernah mengajar pertama kali di madrasah, bukan di sekolah. Oh, gitu. Nah, itu berarti tidak dihitung ya, Pak ya? Mohon maaf, keputusan dari Ditjen GTK TMT untuk kategori tersebut tidak dapat dihitung. Jadi dari sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Itu Prima. Oke. Kemudian selanjutnya SK pertama sudah, selanjutnya yang kita verifikasi adalah SK 2 tahun berturut-turut. SK 2 tahun berturut-turut ini haruslah dari penanggung jawab kepegawaian daerah atau yang diberikan kewenangan. Nah, biasanya yang diberikan kewenangan ini minimal adalah untuk non PNS, itu adalah untuk non PNS di sekolah negeri, mohon maaf, adalah minimal kepala dinas pendidikan. Jadi kita kategorikan saja untuk PNS, oke, tidak ada masalah. Berarti SK dari bupati, wali kota, atau BKD, atau kepala dinas PNS tidak masalah. Kemudian untuk guru di sekolah swasta, SK harus merupakan SK guru tetap dari yayasan tempat yang bersangkutan mengajar. Nah, untuk guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri, maka harus memiliki SK dari minimal kepala dinas. Minimal kepala dinas. Kalau ada bupati, wali kota akan lebih baik lagi. Oh iya. Itu kalau untuk yang kepala dinas ini tadi untuk SMA SMK juga, Pak? Iya, betul. Iya. Ya, jadi kita sudah mengidentifikasi, kita sudah banyak berkomunikasi dengan dinas, kita sudah mendapatkan datanya. Jadi silahkan juga bisa berkoordinasi dengan dinas untuk terkait dengan SK itu, apakah SK kami ini dapat digunakan untuk mendaftar ke PPG dalam jabatan ini. Kemudian dua yang terakhir persyaratan yang kami verifikasi adalah SK pembagian mengajar selama 2 tahun berturut-turut ya. Jadi setiap tahun ajaran baru biasanya kan ada SK ya Prima ya. Jadi guru itu mengajar di kelas apa selama sekian jam dan sebagainya. Nah, itu SK pembagian mengajarnya
harus dicantumkan selama 2 tahun. Ini fungsinya adalah untuk melihat keaktifan guru tersebut tidak Mengajar. terputus selama 2 tahun gitu. Jadi memang 2 tahun terakhir ini memang yang bersangkutan benar-benar mengajar. Kemudian yang terakhir ada fakta integritas yang template atau contohnya itu sudah dapat diunduh di aplikasi SIM PKB masing-masing di laman SIM PKB masing-masing guru. Dapat diunduh, silahkan diisi datanya, ditempel materai 10.000 dan ditandatangani. Jadi ada 5 sekali lagi ya. Yang pertama ijazah, yang kedua SK pertama, yang ketiga adalah SK 2 tahun berturut-turut, SK guru tetap, kemudian SK pembagian mengajar, dan yang terakhir fakta integritas. Itu Prima yang kita verifikasi. Untuk SK sendiri nih Pak, kadang-kadang itu ada SK yang berlakunya hanya sampai 31 Desember 2021 misalnya seperti itu. Ini guru harus menunggu SK yang baru atau gimana Pak? Ya, sesuai dengan yang ada di surat bahwa apabila SK tahun 2022 memang belum diterbitkan oleh dinas atau oleh yayasan, maka guru dapat mengunggah SK di tahun 2020 masa tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022. Jadi tidak harus yang 2022-2023. Jadi bisa gitu ya, Pak. bisa 2 tahun berturut kalau 2022 memang belum dikeluarkan SK-nya. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih Pak caranya calon peserta itu memantau perkembangan pengajuan di seleksi administrasi ini Pak? Iya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi kita kemarin setiap tahunnya, ini yang kita prihatinkan ya, setiap tahunnya kita itu selalu menemui kasus guru yang terlambat mengupdate informasi. Nah, ini kami pesankan kepada sobat pendidikan sekalian bahwa setelah selesai mengunggah, silahkan secara rutin 3 hari, 5 hari, silahkan akses kembali aplikasinya. Oh, sering-sering ngecek berarti ya Pak ya? Iya, karena dimungkinkan data itu akan berubah statusnya. Iya. Dan manakala data tersebut berubahnya adalah menjadi tolak perbaikan, yang bersangkutan harus melakukan perbaikan sebagaimana catatan yang ada di perbaikan. Karena kalau itu diakses setelah masa pendaftaran selesai, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Guru tersebut dianggap tidak dapat memenuhi persyaratan. Itu Prima. Karena nggak langsung dibetulkan itu tadi ya Pak ya? Iya betul, jadi harus sering-sering dicek di SIM PKB-nya apabila nanti ada perubahan status pengajuan. Satu lagi Pak Tio, apa saja sih yang harus diperhatikan saat calon peserta itu mengunggah berkasnya? Oke, ya. Nah ini juga salah satu yang di luar persyaratan tetapi sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi yang pertama ya, jelas terlihat itu. Tulisan yang ada pada dokumen yang diunggah itu harus jelas terlihat. Karena ada yang mungkin menghemat ukuran file yang harus diunggah. Oh, filenya dikecilkan? Iya, filenya dikecilkan sehingga jadi tulisannya menjadi buram, tidak terbaca. Iya. Itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kejelasan harus jelas. Yang kedua adalah norma kesopanan. Wah, ada norma kesopanan nih Pak gitu. Munggah juga ada norma kesopanan. Nah, jadi kita pernah menemui memang bahwa untuk memudahkan atau gimana ya, guru kadang-kadang mengunggah calon peserta ini dengan menggunakan kamera HP, dan tidak ditata secara rapi, jadi ngambilnya agak miring ke kanan, serong ke kiri, serong ke kanan gitu ya. Nah ini kami mohon supaya dokumen itu berbentuk kotak, maka bisa disesuaikan tegak lurus dengan bentuk dokumen tersebut supaya kami ngelihatnya juga nggak miring-miring gitu ya. Dalam berarti verifikasi. Boleh ya Pak kalau mau pakai handphone itu sebenarnya boleh. Iya, tidak harus memakai mesin scanner. Mesin scanner itu bahasa Indonesianya apa? Mesin pemindai. Tidak harus menggunakan mesin pemindai karena di sekolah belum tentu sobat pendidikan sekalian memiliki mesin pemindai, tetapi bisa menggunakan kamera HP dengan memperhatikan beberapa asas. Itu. Terima kasih. Terus ini yang terakhir sekali Pak. Oke. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan di ULT. Beberapa pertanyaan ya. Saya tidak perlu mengambil semuanya. Cuma pertanyaan yang paling sering ditanyakan di ult.lpmpjateng.go.id. Pertanyaan pertama. SK pengangkatan pertama yang dimiliki tidak sesuai dengan TMT di Dapodik dan di SIM PKB.
apakah tidak bermasalah, Pak? Oke, jadi sobat pendidikan sekalian, SK yang kami acu yang muncul di aplikasi Verval di LPMP adalah TMT yang dicantumkan di Dapodik. Itu. Jadi acuan kami adalah SK yang dicantumkan di Dapodik. Nah, apabila ada ketidaksesuaian tahun, maka kami akan meminta pendaftar untuk melakukan perbaikan SK. Nah, jadi ada konfirmasi kami akan melakukan tolak perbaikan apabila TMT yang tertulis di Dapodik tidak sama dengan bukti fisik yang diunggah. Yang dijadikan patokan tetap yang di Dapodik dari ya, Pak, Dapodik, ya? karena single data origin adalah di Dapodik. Oke. Iya. Pertanyaan kedua, mengapa guru honorer sekolah yang mendapat undangan di SIMK PKB berstatus P3K tidak dapat melanjutkan proses seleksi? Ya, untuk guru P3K, jadi perlu kita perjelas di sini ya bahwa P3K yang dimaksud adalah P3K hasil rekrutmen tahun 2021. Karena pada saat ini sebagian besar dari P3K tahun 2021 belum memiliki SK definitif. Oh, karena belum punya SK. Berarti mereka memang sudah ditetapkan lulus P3K, tetapi SK definitifnya sebagian besar belum muncul. Meskipun kabar yang kami terima ada sedikit kabupaten kota yang sudah mendapatkan SK definitif bagi kelulusan ujian yang tahap pertama. Tetapi untuk di Jawa Tengah nampaknya kami mendapatkan informasi belum ada yang mendapatkan SK secara definitif. Nah, bagi P3K yang sebelum 2021 mereka rata-rata sudah mendapatkan SK definitif. Tidak ada masalah dengan status P3K mereka karena SK-nya sudah muncul SK definitif. Tetapi bagi P3K yang saat ini belum mendapatkan SK definitif, kami memperlakukan data sesuai dengan yang muncul di Dapodik. Jadi apabila di Dapodik mereka berstatus sebagai honorer sekolah, maka kami akan memberlakukan syarat sebagaimana syarat peserta lainnya yang dari honorer sekolah. Kalau mereka sebelumnya berasal di status di Dapodiknya adalah guru tetap yayasan, maka syarat yang menyertai adalah syarat bagi guru tetap yayasan dan seterusnya. Itu. Iya, ini pertanyaan ketiga Pak Tio. Iya. Mengapa di notifikasi SIM PKB TMT tertulis tanggal 1 Januari 2019, padahal di Dapodik bukan 1 Januari 2019? Ya. Ini hampir sama seperti pertanyaannya tadi ya Pak ya? Oke, iya. Jadi ada beberapa apa bahasanya ya? Kalau bahasa Inggrisnya field ya, isian yang ada di Dapodik itu yang terkait dengan TMT. Nah, ada kemungkinan karena sebagaimana di surat yang sudah disebutkan itu, TMT itu diambil dari riwayat karir. Ya, ini agak teknis sekali ya, mungkin hanya teman-teman Dapodik yang memahami ini. Jadi di surat updating data pemutakhiran data di Dapodik yang kita luncurkan Januari, kita sebetulnya sudah menginformasikan bahwa TMT yang diambil adalah dari isian di riwayat karir di Dapodik. Nah, beberapa guru tidak menyadari hal tersebut, kemudian yang diupdate itu bukan pada riwayat karirnya. Sehingga yang terbaca bukan pada riwayat karir. Nah, itu jadi memang harus tepat ininya memutakhirkan datanya kemarin ada yang kurang tepat. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, mohon maaf karena waktu pemutakhiran data mungkin sudah lewat, ya bisa jadi memang mungkin belum berkesempatan untuk mengikuti PPG di tahun ini. Iya. Terus ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh sobat pendidikan. Kenapa kepala sekolah malah tidak bisa mengikuti PPG Pak sebenarnya? Baik, jadi memang ini memang banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami terkait dengan kepala sekolah. Mengapa kepala sekolah tidak dapat mengikuti? Ada dua alasan, sobat pendidikan sekalian. Yang pertama adalah secara regulasi, kami terakhir mengacu pada Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Di mana pada pasal 2 di situ disebutkan bahwa
guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah salah satunya pada kalau tidak salah poin B itu adalah guru yang memiliki sertifikat pendidik. Itu. Jadi memang pada Permendikbud tersebut sudah berbunyi bahwa guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah itu harus berasal dari yang memiliki sertifikat pendidik. Itu secara regulasi. Kemudian secara kurikulum, desain kurikulum untuk PPG ini memang didesain untuk guru, bukan untuk kepala sekolah. Sebagai contoh yang saya ketahui, karena ini kewenangannya ada di LPTK sebagai penyusun kurikulum, yang saya ketahui antara lain bahwa guru nanti harus melakukan atau membuat video praktek mengajar. Itu. Kemudian juga ada semacam penelitian tindakan kelas. Kalau kepala sekolah malah nggak bisa ngelakuin itu ya Pak? Ini tidak memiliki jam mengajar, tidak diwajibkan memiliki jam mengajar. Dan masih ada lagi yang lainnya yang memang sebetulnya desain kurikulumnya itu memang mengacu untuk guru, bukan untuk kepala sekolah. Bukan untuk itu kepala Prima. sekolah. Iya. Ini yang terakhir ini Pak, kalau di SIM PKB-nya sudah ada centang hijau, artinya kan semua sudah masuk kriteria pemanggilan PPG Daljab 2022. Tapi kenapa kok masih belum diundang? Baik, terima kasih. Sekali lagi kita mengacu pada surat dari Dijen GTK bahwa TMT itu tidak menjadi satu persyaratan. Jadi memang ada banyak faktor yang mempengaruhi guru tersebut tidak terundang di PPG. Kalau dalam kasus ini sudah centang hijau semuanya tetapi tidak terpanggil, kita bisa mengecek di akun SIM PKB-nya masing-masing terakhir sinkronisasi dapodiknya kapan. Oh gitu. Nah, sebagian besar kasus yang masuk kepada kami telaah bahwa guru tersebut melakukan updating data setelah 30 Januari 2022. Oh, berarti tetap sudah lebih dari. Jadi secara persyaratan waktu, betul, mereka sudah centang hijau. Iya. Semua sudah terpenuhi, tetapi data tersebut dilaporkan kepada Dapodik Pusat melebihi tanggal 30 Januari 2021. Jadi tetap tidak bisa mendaftar nih ya Pak. Untuk saat ini kebijakannya seperti itu. Pokoknya kalau tidak dapat undangan berarti ya tidak bisa mendaftar. Betul, gitu ya Pak ya. Jadi belum berkesempatan. Iya, tetapi yakinlah bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menuntaskan seluruh guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Iya. Nah, Sobat Pendidikan, sekian dulu ya bincang-bincang kita bersama Pak Tio hari ini.